Halo, balik lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Ini video bagian kedua. Bagian pertama itu terkhusus membahas bentuk umum, kemudian kedudukan, dan cara menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat. Oke, kita langsung aja. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat. Berarti di sini kita menentukan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X berarti di sini nilai Y-nya sama dengan 0, terhadap sumbu Y berarti nilai X-nya sama dengan 0. Kemudian menentukan koordinat titik puncak. Koordinat titik puncak berarti XP, YP di sini min B per 2A, min D per 4A. Diingat lagi, D-nya bukan determinan tapi diskriminan. Kemudian yang ketiga, menentukan beberapa titik bantu yang dilalui grafik. Yang keempat, menghubungkan titik-titik yang diperoleh dari angka 1 sampai 3. Jadi yang nomor 3 ini diperlukan untuk membuat grafik itu lebih mulus. Kan grafik fungsi kuadrat kan gini atau gini ya. Jadi biar mulus loh, biar nggak patah-patah, biar nggak kayak gini. Misalkan nggak gini terus putus kayak gitu ya. Jadi biar mulus grafiknya, maka kita perlu beberapa titik bantu yang dilalui grafik. Oke, sekarang kita lanjut ke langsung eksekusi ya, menggambar grafik fungsi kuadratnya seperti apa. Misalkan gambarkan grafik dari fungsi kuadrat berikut. Ini diketahui grafik fungsi kuadrat dan diketahui daerah asalnya, X-nya lebih dari sama dengan 2, X-nya anggota bilangan real. Berarti cara menentukannya adalah kalian menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat dulu. Oke, langkah yang pertama dulu. Langkah pertama berarti menentukan titik potong terhadap sumbu X dan Y. Titik potong terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu X berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Berarti kita masukkan di sini aja. Ini kan Y sama dengan Fx ya. Sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Di sini masukkan 0. 0 sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Kemudian caranya adalah berarti ini kalian cari pemfaktorannya, difaktorkan untuk dapetin nilai X. Ini supaya lebih mudah, kita kedua ruas dikalikan dengan negatif 1. Ini menjadi 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Kalian cari faktornya. Kalau dua angka dikalikan, angka A sama B misalkan dikalikan, hasilnya negatif 3. Kalau A dan B dijumlah, hasilnya harus negatif 2. Kira-kira angka berapa sama angka berapa nih? Angka 3 sama 1. Bisa 3 sama 1. Berarti yang 3-nya berapa? Maksudnya yang 3-nya itu negatif atau positif? Supaya ditambah hasilnya negatif 2, berarti 3-nya di sini harus negatif. Berarti di sini bisa kita tuliskan 0 sama dengan X min 3 sama X plus 1. Atau bisa kita tuliskan di sini X min 3 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Berarti di sini X-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan negatif 1. Maka kita bisa menentukan titik koordinatnya di sini ya. Titik koordinatnya menjadi yang di sini adalah 3,0, ini 3. Kemudian yang di sini negatif 1,0. Ini titik potong terhadap sumbu X ya. Kemudian kita cari di sini titik potong terhadap sumbu Y. Di sini titik potong terhadap sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0. Kalau nilai X-nya sama dengan 0, berarti tinggal disubstitusikan aja ini. Ini kan soalnya. Nah, X-nya diganti 0, berarti ini kan 0, ini 0 juga berarti 3 ya. Berarti di sini diperoleh koordinat 0,3. Kemudian menentukan koordinat titik puncak. Berarti menentukan XP, YP. Di sini XP, YP-nya langkah yang kedua. XP-nya sama dengan min B per 2A. Ini berarti kalau soal yang ini A-nya sama dengan negatif 1, ini
B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 3. Berarti min 2 per 2 dikali negatif 1. Ketemunya 1. Kemudian YP-nya di sini. YP-nya boleh kalian substitusikan XP ke persamaan fx, atau kalian bisa juga cari menggunakan min D per 4A. Saya pakai substitusi aja di sini. Berarti y-nya di sini sama dengan min xp kuadrat plus 2xp plus 3 sama dengan min 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 3. Ini hasilnya tetap negatif ya, karena ini nggak pakai kurung, bukannya min 1 dikurung gini, tapi min 1 dikuadratkan gini. Jadi hasilnya akan berbeda. Maka di sini tetap min 1 ditambah 2 ditambah 3. Ini hasilnya berapa diperolehnya? 4 ya. Ini YP. Berarti di sini diperoleh koordinatnya, titik koordinatnya 1,4. Ini titik puncaknya. Oke, sekarang masuk ke langkah berikutnya yang ketiga, menentukan beberapa titik bantu yang dilalui grafik. Perlu dilihat ini adalah daerah asalnya, X-nya lebih dari sama dengan negatif 2, berarti kalian boleh ngambil sembarang titik pada daerah asal. Berarti bisa negatif 2, bisa 0, bisa berapapun gitu ya, terserah kalian, yang penting memenuhi daerah asal. Kemudian di sini kita harus tahu dulu juga titik ujungnya, titik ujung grafik. Nah, titik ujung grafik kayak gimana? Apakah titik ujung grafiknya itu lingkaran terbuka atau lingkaran tertutup? Ini kan ada tanda sama dengannya, berarti dia lingkaran tertutup ya, bukan lingkaran terbuka. Kemudian dia itu berarti di sisi sebelah kiri grafik. Kemudian di sisi sebelah kanan titik ujungnya berupa apa? Berupa panah ya, berupa panah. Titik ujung yang kiri berupa lingkaran tertutup, yang kanan berupa panah. Kemudian kita perlu lihat juga di sini grafiknya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kalau melihat grafik terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, di sini dilihat dari nilai A. A-nya di sini kan sama dengan negatif 1, berarti dia kurang dari 0. Berarti dia grafiknya akan terbuka ke bawah. Ya, grafiknya akan terbuka ke bawah karena kurang dari 0, sorry. Bisa dilihat syaratnya di video bagian pertama. Terus ini balik lagi, kita ambil aja titiknya, kita ambil titik ujung dulu di sini. Titik ujung berarti X-nya sama dengan negatif 2, maka di sini F negatif 2 sama dengan min kuadrat ditambah 2 kali min 2 ditambah 3 ya, negatif 2 ya. Negatif 4 ditambah negatif 4 ditambah 3, berarti sini negatif 5, maka titik koordinatnya negatif 2, negatif 5. Ini sebagai titik ujungnya ya, sebagai titik ujung. Kemudian kalian ambil sembarang titik lagi boleh di sini. Misalkan mau ngambil titik berapa? 0 udah ada, ini 1 udah ada ya di sini. Terus mau ambil berapa? Ambil negatif 1, boleh negatif 1, misalkan X nya sama dengan negatif 1, berarti langsung aja sini ya, F negatif 1 sama dengan min, nah ini pakai kurung. Kemudian untuk X sama dengan negatif 1 sini sudah ada, X sama dengan negatif 1 nih, X nya sama dengan negatif 1 udah ada, berarti udah cukup lah ya titiknya. Kita gambar aja di gambar grafiknya di sini. Ada berapa ya, ini kita gambarnya sumbu X, ini sumbu Y, ini 0 1 2 3 1 2 negatif 2 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 negatif 5. Perlu diingat ya, tadi grafiknya terbuka ke bawah, berarti nanti grafiknya modelnya kayak gini. Terus kita tentuin dulu di sini titik koordinat titik puncak 1,4, berarti di sini ini 1,4, ini berarti
titik puncaknya 1,4, kemudian titik potong terhadap sumbu Y berarti 0,3 di sini. Kemudian negatif 1,0 di sini. Kemudian dia 3,0 di sini. Terus negatif 2, negatif 5 sebagai titik ujung. Kelihatan ya. Tinggal dihubungkan aja ini grafiknya. Ya, grafiknya kita buat. Sebentar, oke. Iya. Terus oke, ini di grafiknya juga. Nah, gini, ini adalah garis panah ya, titik ujungnya ini yang tadi. Maka inilah yang disebut sebagai grafik fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat plus 2x plus 3. Oke, kita lanjut ke menggambar grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 9 dengan daerah asal fungsinya 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 5, x nya anggota bilangan real. Sama ya, ini nanti sebagai titik ujung, ini juga titik ujung, berarti ini titik ujung sebelah kiri lingkaran terbuka, titik ujung sebelah kanan lingkaran tertutup. Ini A nya sama dengan 1, B nya sama dengan negatif 6, C nya sama dengan 9. Yang pertama dulu menentukan titik potong dengan sumbu koordinat. Berarti di sini titik potong terhadap sumbu x. Berarti di sini nilai y-nya sama dengan 0. Berarti y sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 9. Berarti 0 sama dengan x kuadrat min 6x plus 9 diapakan? Difaktorkan. Dikalikan harus 9, ditambah hasilnya harus negatif 6. Angka berapa? Angka 3 sama 3. Angka 3 sama 3. Kalau ditambah hasilnya negatif 6, kalau dikalikan hasilnya 9 ya. Ini berarti 0 sama dengan x min 3. X min 3. Karena ada double, berarti dituliskan satu aja, tapi dikuadratkan. Maka diperoleh x min 3 nya sama dengan 0. Ini gini kan kuadrat ya. Maka x min 3 nya sama dengan 0. Berarti x nya diperoleh 3. Kemudian ini berarti titik potongnya ditulisnya 3,0. Karena sama ditulis sekali aja. Kemudian titik potong terhadap sumbu y, berarti nilai x nya sama dengan 0, berarti y sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 9. Sini kalau f0 berarti nilainya 0, berarti 9. Sini diperoleh koordinatnya berarti 0,9 ya. Ini yang saya kasih kotak supaya nggak kelewat nanti gambar grafiknya. Kemudian menentukan koordinat titik puncak. Yang kedua menentukan koordinat titik puncak, berarti xp nya sama dengan min b per 2a, berarti sama dengan min 6 per 2 dikali 1, berarti 3. Kemudian yp nya saya lebih suka substitusi xp ke persamaan, berarti di sini fxp sama dengan xp kuadrat min 6xp plus 9, substitusi 3 kuadrat min 6 kali 3 ditambah 9, ini berarti 9 dikurangi 18 ditambah 9 ya, sama dengan 0, maka di sini 3,0. Oke, kemudian yang nomor 3, ambil titik bantu yang terletak di ini ya, terletak di daerah asal. Terletak di daerah asal, saya ambil berapa ya, angka 1 aja lah yang gampang. Angka 1 kan belum dihitung tadi ya, berarti f1 sama dengan 1 kuadrat dikurangi 6 kali 1 ditambah 9. 1 dikurangi 6 tambah 9 sama dengan 4, maka diperoleh 1,4 titik bantunya. Boleh lebih dari 1, boleh, asalkan dia memenuhi ke x nya ke daerah asal. Nah, habis itu kita menentukan di sini
menentukan titik ujungnya dulu. Nah, titik ujung berarti x-nya sama dengan 0, diperoleh f0 nya di sini adalah 9, x-nya sama dengan 5, f5 nya di sini diperoleh berarti 5 kuadrat min 6 kali 5 ditambah 9. 25 dikurangi 30 ditambah 9, ketemunya berapa di sini? Ini sama dengan 4 ya. Maka di sini titiknya 0,9, yang ini titiknya 5,4 sebagai titik ujung ya. Ini nanti lingkaran terbuka, yang ini lingkaran tertutup. Nah, sebelum gambar ke grafik, kalian lihat dulu di sini kan A-nya sama dengan 1, berarti A-nya lebih dari 0, maka grafiknya itu akan terbuka ke atas, berarti gambarnya kira-kira kayak gini ya. Oke, sekarang tinggal gambar ke grafiknya. X ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 3. Kita ambil 3,0, tulis dulu sini 3,0, berarti x-nya 3, y-nya 0, berarti di sini ya, sorry. Titik potong terhadap sumbu x, kemudian titik potong terhadap sumbu y 0,9 di sini. Kemudian dia berapa? 1,4. Sini 1,4. Ini adalah titik yang dilalui grafik. Kemudian ada berapa lagi di sini? Ada 3,0 sudah. 5,4, 3, 4, 5. Oke, 5,4. Nah, di sini ini lingkaran tertutup ya. Yang ini lingkaran terbuka. Oke. Lingkaran terbuka. Tinggal kita hubungkan aja ini sebagai titik puncak ya. Oke, tinggal kita hubungkan di sini. Nah, sama di sini. Nah, tuh ini adalah grafik dari fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 9. Oke, gampang ya. Jadi di ujung sebelah kiri lingkaran terbuka yang ini, yang di sebelah kanan lingkaran tertutup di koordinat 5,4. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham. Ada yang masih bingung, diulang-ulang lagi ya. Ada 4 langkah, di titik ujungnya ngambil aja di langkah nomor 3. Oke, sampai sini dulu videonya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada kritik, saran, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Untuk video latihan soal fungsi kuadrat ada di video bagian ke-3. Sampai jumpa.